Apakah memakai obat tetes mata dapat membatalkan puasa? Dulu kita kecil waktu mandi di sungai dipesankan, awas nanti kalau masuk ke lubang telinga waktu mau menyelam, pegang hidung, pegang telinga. Katanya nanti kalau masuk puasa batal. Karena memahami idkhalus syai' fil jauf, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Kalau masuk sesuatu ke dalam rongga maka batal puasa. Maka yang dimaksud dengan rongga di situ adalah al-ma'idah, masuk ke dalam tenggorokan dan lambung. Sedangkan masuk ke telinga, tetes tak batal. Masuk ke mata tak batal. Bagaimana dengan suntik? Suntik terbagi dua. Yang satu suntik obat tidak batal. Sedangkan yang batal itu adalah suntik makanan, infus, itu baru batal. Begitu juga dengan obat asma. Obat asma, sesak napas, disemprotkan tidak batal karena dia tidak masuk ke dalam, hanya melapangkan rongga pernapasan. Ustadz, ada salah satu ustadz mengatakan bahwa ada pendapat ulama mengatakan onani tidak membatalkan puasa. Mohon menjelaskannya. Jadi videonya itu dipotong. Dia sedang menjelaskan hukum puasa panjang lebar, lalu disebutkannya beberapa pendapat ulama. Menurut pendapat Imam Asy-Syaukani, menurut pendapat Imam Fulan, menurut pendapat Imam Fulan, onani itu hukumnya berdosa tapi tidak membatalkan puasa. Tuh, dipotong. Nah, itulah bahayanya. Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Kan selalu dibuat gitu. Jelas, Ibu Samsiar? Jadi Ibu Samsiar cari video lengkapnya. Sebetulnya itu pembahasannya adalah lengkap tentang puasa, tapi kemudian dipotong pas pernyataan onani dosa tapi tak batal puasa menurut pendapat ulama. Dulu sebelum dia taubat, itu pun dipotongnya juga ayat yang penyair ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Itu setelah dia taubat itu. Sebelum dia taubat dia bersair juga. Apa kata dia? Lupa saya syairnya, terjemahannya. Aku minum-minum khamar ini karena Allah berkata celakalah orang yang sholat. Tak ada orang Allah mengatakan celaka orang minum khamar. Itulah maka aku mabuk. Kenapa aku mabuk? Karena Allah mengatakan yang celaka itu orang sholat. Fawailul lil musallin. Maka aku tak sholat. Setelah dia bertobat, minta ampun kepada Allah. Jadi cerita masalah orang motong-motong ini dari dulu. Ayat Quran aja dipotongnya. Itu lagi video ceramah orang. Kita berbeda pendapat itu biasa. Tapi karena berbeda pendapat lalu memotong video orang untuk menjelek-jelekkan orang, jangan. Karena di dunia ini kita tak lama. Nanti kita akan mati menghadap Allah. Kok bisa, udahlah amal tak banyak, dosa jangan banyak kali. Ada boleh saja jangan banyak kali. Ustaz, saya pecinta burung. Dan ada beberapa burung yang saya pelihara. Bagaimana agar hobi memelihara burung ini tetap tidak berdosa? Pertama, buat sangkarnya agak besar sedikit. Karena yang sangkar kecil itu tak bisa dia mengepakkan sayapnya, tak bisa dia terbang. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri, begitu dilepaskan, tak terbang dia. Tak bisa dia terbang. Memang dia makan bisa berkicau, jadi tak bisa. Buat sangkar agak besar sedikit. Yang kedua, buat dia berpasang-pasangan. Kalau perlu 1 jantan, 4 betina. Biar ganti-ganti dia. Masa dari dulu makan lontong sayur terus gitu dia. Kemudian setelah itu makanannya jangan sampai. Ingat hadis tentang seorang yang ahli ibadah memelihara kucing, tak dikasihnya makan, masuk neraka. Lihat hadis tentang seorang wanita tunasusila memberi makan seekor anjing, mendapatkan syafaat. Oleh sebab itu, maka jangan sampai dia tak makan, minumnya perhatikan. Kalau cukup syarat itu baik. Boleh miara burung nih, boleh. Ada sahabat Nabi miara burung, apa kata Nabi? Ya Umair, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Hai Abu Umair, apa yang dilakukan Nughair? Nughair burung pipit. Itu dalil boleh memelihara burung. Boleh, hukumnya mubah, tapi jangan kau siksa. Kalau burung itu makanannya daging, kau kasihlah daging. Ada burung elang, burung raja wali, kepaknya besar, buat sangkarnya besar. Dia makannya daging, kok kasih daging. Udah jelas burung itu burung makan daging, dikasih roti.
Bayangkanlah biasa makan nasi uduk, dikasih. Ustadz, gimana cara mendidik anak di zaman modern ini dengan lingkungan gadget yang membawa pengaruh negatif, sedangkan anak sangat susah untuk dibatasi memegang gadget? Pertama, ibu jangan sampai tidak tahu password gadget anaknya. Tidak ada itu umur 18 tahun tulis di pintu, lalu kemudian dia berkata excuse me, izinkan. Memang betul kita ngetuk pintu karena takut mungkin terbuka auratnya. Tapi kalau sampai dia punya privasi, boleh membawa pacarnya, saya sudah 18 tahun, terserah saya, jangan masuk privasi saya, itu bukan pendidikan Islam. Itu orang barat punya kerja. Kita man ala thalatha banatin, membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan pendidikan yang islami, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Dalam Islam pendidikan itu bukan 18 tahun, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga ke liang lahat. Nah, jadi beri gadget, tapi gadget untuk komunikasi. Boleh ada tontonan, tapi sekaligus tuntunan. Channel YouTube apa yang kamu lihat? Siapa? Di sekolah juga, sekolahnya yang mengarahkan dia kepada akhlakul karimah, menutup aurat. Maka pilihlah sekolah, lihat kurikulumnya, berapa pelajaran agamanya, bagaimana guru-gurunya di sekolah. Kalau gurunya mengajak party, gurunya tidak berhijab, gurunya juga pacaran, gimana anak-anak kita? Seorang bapak tidak akan mungkin melepas istrinya yang sedang hamil ke bidan yang tidak jelas sekolahnya. Dia pasti akan cari bidan berijazah, karena dia takut nyawa istrinya melayang dan nyawa anaknya melayang. Bagaimana mungkin seorang ayah dan ibu bisa melepas pendidikan anaknya? Ini bukan nyawa, lebih daripada nyawa, karena nyawa habis mati selesai. Tapi ini bagaimana kehidupan dia setelah mati, di alam kubur, di alam yaumil ba'si, hari berbangkit, di titian siratal mustaqim menuju surga Allah. Bagaimana dia lepaskan anaknya ke guru yang akidahnya tidak benar, tidak mendidik anak ke jalan Allah SWT. Padahal guru adalah digugu dan ditiru. Kenapa penekanan sekolah begitu penting? Karena anak lebih lama di sekolah daripada di rumah. Nanti setelah pulang ke rumah jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, 5 jam itu kontrol orang tua. Selebihnya dia di luar. Maka kalau di sekolah tidak ketat, dia akan cabut, dia akan pergi ke mall, jilbab dia buka, dia masuk ke tas, dia ngelem. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan generasi kita.